Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja sampai dengan senior. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran yang ke-9 dengan judul Pengampunan bagi yang bertobat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh menikmati hari Minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan juga masih memperkenankan kami untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Berkati dan pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau melalui sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran kita hari ini didasarkan kepada kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai yang ke-25. 1 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Teks yang kita baca kali ini adalah tentang kata-kata perpisahan Samuel dengan bangsa Israel. Samuel yang sudah tua pada saat itu memberikan pesan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan Allah, tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah. Tidak hanya mereka, tetapi juga raja yang sudah dipilih Allah untuk memimpin mereka. Itu sebagai bukti bahwa mereka bertobat di hadapan Tuhan dan berbalik dari jalan mereka yang jahat untuk tetap taat setia kepada Tuhan dengan datang beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari nasihat Samuel bagaimana Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kasih, mengampuni setiap orang-orang yang bertobat dan memberikan kesempatan bagi setiap kita yang mau datang kepadanya, mengakui segala dosa-dosa kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Ada kesempatan di hadapan Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan, dan itu disediakan bagi semua orang yang rindu untuk dipulihkan dalam kehidupannya, rindu untuk benar-benar hidupnya diperbaharui di dalam Tuhan dengan menyerahkan segala dosa-dosa kita kepadanya, mengakui setiap dosa-dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Ada suatu hal yang indah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Salah satu bukti yang terbesar betapa Tuhan mengasihi kita adalah Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita datang kepadanya, mengaku setiap dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bagian pertama yang bisa kita pelajari dari nasihat
Samuel kepada bangsa Israel adalah bahwa kasih Tuhan memberi kesempatan bertobat beribadah kepadanya. Pada ayat 19 jelas sekali kita bisa melihat ketakutan bangsa Israel karena mereka sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka meminta seorang raja untuk memimpin kehidupan mereka. Padahal mereka sudah memiliki raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah sendiri yang memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Hal ini merupakan suatu indikasi, suatu tanda bahwa mereka sedang melakukan penolakan terhadap pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, bangsa Israel merasa ketakutan dan memohon kepada Samuel untuk mendoakan mereka. Mereka ingin bertobat di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa mereka. Dan Samuel membawa pertobatan mereka melalui doa-doa Samuel. Dan ketika mereka mengungkapkan kesalahan mereka kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan, mereka bertobat, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Dia. Dan Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu takut, dalam artian takut atas hukuman Tuhan, oleh karena mereka sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Yang mereka lakukan adalah takut sebagai rasa hormat mereka kepada Tuhan, dan mereka juga tidak boleh berhenti mengikuti Tuhan, melainkan tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Kemudian mereka juga tidak boleh menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan, karena semuanya itu tidak memberikan sesuatu hal yang memberikan harapan di dalam kehidupan bangsa Israel. Semuanya sia-sia. Ya. Dengan sepenuh hati mereka harus setia dan datang beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Itulah kasih Tuhan. Ya. Ketika bangsa Israel yang berulang kali berbuat dosa dan berulang kali datang kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosanya, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi bangsa Israel untuk bertobat, untuk berubah, untuk kembali kepadanya, mengikut Dia dengan setia, taat dan beribadah kepada Dia. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk mengakui setiap dosa-dosa kita. Dan ketika kita mengaku setiap dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita lihat bersama-sama di 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan buka kembali di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itulah Tuhan Allah kita. Tuhan yang penuh kasih, selalu memberi kesempatan bagi kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan menolong kita untuk berubah, meninggalkan setiap kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa kita, untuk menjadi orang-orang baru, ciptaan baru di hadapannya. Dan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapannya, Dia mengampuni kita. Dia mengulurkan kasih-Nya kepada kita, memberikan belas kasih-Nya kepada kita, dan menghapus setiap dosa-dosa kita. Kasih-Nya yang besar sudah dibuktikan ya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semuanya untuk menyelamatkan kita dari maut. Dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita sudah diampuninya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Luar biasa Tuhan Allah kita, penuh kasih setia, selalu memberi kesempatan bagi anak-anaknya yang mau bertobat. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Kita tidak lagi mengulang apa yang sudah pernah kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Ya.
Banyak sekali orang-orang yang biasanya dikatakan tomat ya, tobat kumat. Jadi sudah bertobat tapi tetap saja kemudian tidak belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan, mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Dan itu menjadikan dia tidak berubah ya. Nah, itu perlu kita pertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengakui setiap kesalahan kita, menyadari setiap dosa-dosa kita, dan kita benar-benar mohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita benar-benar butuh belas kasihan Tuhan, kita adalah orang berdosa dan kita sudah melakukan kesalahan dan kita mohon ampun kepadanya, maka kita akan berusaha sebisa mungkin, semampu kita dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk meninggalkan apa yang sudah kita lakukan dahulu yang mengecewakan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita menjadi berubah dalam ciptaan yang baru ya, hidup di dalam ciptaan yang baru yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, selalu ingin taat akan firman-Nya, selalu ingin beribadah dan datang kepadanya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk berubah. Kalau manusia kadangkala pengampunannya ada batasnya, tetapi kalau Tuhan Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, sehingga ketika kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, pengampunannya nyata dalam kehidupan kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari bahwa kasih Tuhan tidak akan membuang petobat. Pada ayat yang kedua-dua dan 23, di situ Samuel mengingatkan bahwa Tuhan Allah sekali-kali tidak akan pernah membuang bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sudah berulang kali melakukan kesalahan, melakukan dosa, tetapi Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak pernah mengambil atau menjilat lagi perkataannya ya. Tidak, Dia adalah Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang mengatakan A pada awalnya sampai pada akhirnya adalah A. Tuhan Allah yang mengatakan B pada awalnya sampai pada akhirnya Dia tetap mengatakan B. Ketika Tuhan Allah sudah mengatakan bahwa bangsa Israel ada bangsa pilihannya, maka ketika bangsa Israel melakukan dosa berulang kali dan bangsa Israel datang kepada Tuhan meminta ampun, bangsa Israel tetap adalah bangsa pilihannya ya. Karena Dia Tuhan Allah yang tidak bisa berbohong. Dia Tuhan Allah yang tidak bisa mengingkari janji. Oleh karena itu Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibuang oleh karena apa yang sudah mereka lakukan. Ya, ketika mereka berbuat dosa, Tuhan mungkin akan memberikan hukuman dalam kehidupan mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, ketika mereka sudah sadar akan segala kesalahan mereka dan datang kepada Tuhan mohon ampun, maka Tuhan akan mengambil kembali mereka menjadi umat-umat kesayangan mereka. Menjadi umat kesayangan Tuhan ya. Kalau kita baca pada kitab-kitab selanjutnya, betapa bangsa Israel adalah bangsa yang kurang ajar di hadapan Tuhan ya. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi mereka berulang kali berbuat dosa, mengecewakan hati Tuhan. Tetapi berulang kali Tuhan selalu mengampuni dosa mereka ketika mereka datang kepada Tuhan untuk mohon ampun ya. Bahkan di dalam satu ayat di firman Tuhan dikatakan bahwa kasih setiaku tidak akan berubah, kasih setiaku terus akan aku teruskan sampai pada akhirnya nanti. Wah, luar biasa sekali Tuhan Allah kita ya. Oleh karena itu Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak akan membuang para petobat yang sungguh-sungguh mengakui setiap dosa-dosanya di hadapan Tuhan ya. Buktinya apa ketika mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Tadi seperti yang saya katakan, dengan segenap hati mereka mengikut Tuhan, dengan segenap hati mereka beribadah kepada Tuhan dan tidak mencari dewa kesia-siaan ya.
Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika Tuhan Allah adalah seperti seorang wasit di pertandingan sepak bola. Mengerikan sekali ya. Kalau di pertandingan sepak bola, kesalahan pertama diberikan kartu kuning, kesalahan kedua diberikan kartu merah dan mereka harus keluar dari pertandingan. Syukurlah Tuhan Allah tidak seperti wasit ya. Tuhan Allah adalah seperti yang saya katakan tadi, ada Tuhan yang panjang sabar. Ketika seseorang berdosa dan berulang kali datang kepada Tuhan untuk mohon ampun, selalu ada pintu pengampunan bagi orang tersebut. Demikian pula di dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu Samuel terus mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan takut, oleh karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Allah adalah Tuhan yang menghargai setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapannya dan memberikan pengampunan bagi orang tersebut, memberikan kesempatan orang itu untuk memperbaiki dirinya ya, atas kehendak dan pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu membuat sesuatu yang rusak diperbaiki sedemikian rupa menjadi sesuatu yang luar biasa dan indah di hadapannya. Oleh karena itu ketika kita merasa hidup kita sudah rusak di hadapan Tuhan, jangan kita malah mundur ya daripada Tuhan. Kita merasa, oh Tuhan, saya tidak layak untuk menghadap Engkau karena saya sudah menjadi orang yang rusak. Tetapi ketika kita merasa bahwa hidup kita sudah tidak benar di hadapan Tuhan, merasa hidup kita rusak di hadapan Tuhan, mari kita segera datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan, mohon pertolongannya untuk Tuhan bisa memperbaiki hidup kita, bisa menolong kita untuk hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Ya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu ya memperbaiki segala sesuatu yang sudah rusak. Karena kita hanya manusia yang terbatas. Segala kelemahan kita, kekurangan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang akan memperlengkapi segala sesuatunya. Dia yang akan menolong kita untuk meminimalkan segala kekurangan dan kelemahan kita ya. Dia akan menolong kita untuk memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan kita. Semuanya untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita merasa bahwa kita sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan, sudah begitu terperosok di dalam dosa, mari kita segera datang kepada Tuhan. Karena Dia akan menyambut kita dengan tangan yang terbuka lebar dan menolong kita untuk kembali bangkit, kembali menjadi orang-orang yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya. Dia akan menolong kita untuk memperbaiki kehidupan kita yang rusak, yang sudah berantakan dan mungkin perasaan kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan, dan Dia akan melayakkan. Itulah Tuhan Allah kita. Dia memiliki kasih yang tidak akan membuang setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh datang kepadanya untuk bertobat. Bagian yang ketiga yang kita bisa pelajari dari nasihat Samuel kepada bangsa Israel adalah bahwa kasih Tuhan melakukan perkara besar atas bertobat. Ya. Di ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 di situ Samuel memahami bagaimana bangsa Israel sudah seringkali menyakiti hati Tuhan. Tetapi sekali lagi di ayat yang ke-20 tadi dikatakan bahwa mereka tidak perlu takut. Oleh karena ketika mereka sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan kembali kepada Tuhan, beribadah dengan segenap hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berlaku setia dan taat kepada Tuhan, maka perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kasih yang besar di dalam kehidupan mereka, memberikan pengampunan ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segala pengakuan dosa mereka. Perkara besar akan terjadi. Sesuatu yang indah di masa yang akan datang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan menyerahkan kehidupannya. Ya, itulah yang terjadi
di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada janji-janji yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap mereka yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan hidup mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, dan menjauhi segala dosa-dosa mereka. Kita ingat di dalam kitab Taurat bahwa di situ ada dua hal yang mengikuti dua perkara yang dilakukan manusia. Ketika manusia taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, maka ada kutuk yang akan mereka terima. Itulah yang terjadi. Pilihannya tinggal di dalam kehidupan manusia itu. Mau melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan, ataukah mau menyimpang daripada Tuhan, ya, mengikuti kehendak mereka sendiri dan melakukan apa yang menurut mereka benar, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada bagian-bagian yang akan mereka terima dari setiap keputusan yang diambil oleh manusia. Nah, di dalam kehidupan kita diingatkan, ya, kita selalu diberikan kepada dua pilihan. Mau mengikut Tuhan dengan setia, ataukah kita mau meninggalkan Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan dengan setia, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan terus melimpah dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, baik yang kita terima saat ini ataupun yang sudah Tuhan siapkan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita, tetapi yakin dan percaya bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh kehidupannya, mau hidup di dalam rencana Tuhan, taat dan setia kepadanya, ya. Tapi ketika kita tidak mau ikut pimpinan Tuhan, mau hidup sesuai dengan keinginan kita, maka masa depan yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas yang akan kita terima. Tetapi ketika kita terus ada di dalam jalan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, maka ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari hari ini. Bagaimana bangsa Israel menyadari kesalahan mereka dan mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kasih setia itu dengan tangan terbuka yang lebar menyambut kembali bangsa Israel, memberi kesempatan mereka untuk kembali kepadanya, beribadah kepadanya. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang indah ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan segala pengakuan dosa kita? Ataukah kita masih meragukan kasih Tuhan dan merasa bahwa Tuhan, dosa saya terlalu besar untuk bisa diampuni, saya sudah terlalu sangat berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, dan kita malah lari dari hadapan Tuhan. Itu adalah keputusan yang salah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki dosa yang sangat besar dan bahkan mungkin secara manusia tidak termaafkan lagi, tidak terampuni lagi, tetapi bagi Tuhan selalu ada kesempatan, ada pengampunan untuk kita mohon pengampunan kepadanya, untuk kita kembali kepadanya. Itulah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang penuh kasih. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu lagi. Segera datang kepada Tuhan, akui setiap dosa-dosa kita di hadapannya, dan kita menjadi orang-orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Sebagai wujud pertobatan kita, keseriusan kita untuk benar-benar bertobat di hadapan Tuhan adalah kita meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Sedapat mungkin kita menjauhi semuanya itu. Kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan memampukan kita untuk melepaskan segala sesuatu yang sudah pernah kita lakukan yang mengecewakan Tuhan. Tetapi kita mau hidup di dalam Tuhan, taat kepadanya, setia kepadanya, senantiasa datang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari nasihat Samuel kepada bangsa Israel bahwa ketika kami sungguh-sungguh
bertobat di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa-dosa kita, maka Tuhan akan mengampuninya. Dan kasih yang besar sudah tersedia bagi kami. Dia akan memulihkan kehidupan kami, Dia akan memberikan kesempatan untuk kami dekat kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk memperbaiki kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang penuh kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami, apapun keadaan kami saat ini, Engkau tahu Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau. Ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni ketika kami malah menjauh dari Engkau, ketika kami merasa bahwa hidup kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk kami datang kepada Engkau ketika kami merasa bahwa kami sudah sangat berdosa, karena Engkau menyediakan pengampunan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.